Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah MKU Bahasa Indonesia, Ibu Mita Domi Telahenanggil, MPD. Saya Sertika Nuraini dengan NIM 24059125 dari Program Studi Manajemen Universitas Negeri Padang. Pada kali ini saya akan mempresentasikan artikel konseptual saya yang berjudul Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, sebuah urgensi dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Pertama, latar belakang masalah. Latar belakang penulisan ini didasari oleh realitas bahwa pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya diukur dari peningkatan PDB, melainkan harus diiringi pemerataan yang inklusif bagi seluruh masyarakat sesuai amanat SDGs 8. Namun, ketenagakerjaan di Indonesia masih menghadapi masalah kualitas. Meskipun pengangguran terbuka menurun, mayoritas tenaga kerja justru terserap di sektor informal dengan upah minim dan tanpa jaminan sosial. Masalah ini diperparah oleh fenomena skill mismatch atau kesenjangan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri. Jika dibiarkan, potensi bonus demografi berisiko menjadi beban ekonomi dan mengancam stabilitas sosial. Selanjutnya, pentingnya topik dan tujuan penulisan. Topik ini penting karena investasi pada pekerjaan layak adalah investasi pada modal manusia. Dalam ilmu manajemen, lingkungan kerja yang adil dan pemenuhan kesejahteraan pekerja terbukti meningkatkan kinerja, loyalitas, serta keunggulan kompetitif organisasi. Selanjutnya, tujuan penulisan artikel ini adalah mengidentifikasi faktor rendahnya serapan tenaga kerja formal di Indonesia. Yang kedua, mengeksplorasi sinergi peran antara pemerintah, swasta, dan institusi pendidikan. Dan yang ketiga, mengkaji peran strategis mahasiswa manajemen dalam menghadirkan kewirausahaan sosial. Selanjutnya yaitu konsep pekerjaan layak dalam perspektif teoritis. ILO mendefinisikan pekerjaan layak sebagai pekerjaan produktif yang memberikan penghasilan adil, rasa aman, perlindungan sosial, pengembangan diri, serta kebebasan bersuara. Amartya Sen dalam teori Development as Freedom menegaskan bahwa pekerjaan layak adalah sarana utama mencapai martabat hidup. Todaro Natsmith juga memandang lapangan kerja produktif sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan. Landasan ini didukung oleh teori modal manusia dari Gary Becker dan pandangan N. Gregory Mankiw, bahwa kualitas tenaga kerja melalui pendidikan adalah faktor penentu pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selanjutnya, analisis tantangan pekerjaan layak di Indonesia. Tantangan nyata di Indonesia yang mencakup 3 aspek. Yang pertama, dominasi sektor informal. Menyerap 60% angkatan kerja tanpa kontrak jelas, tanpa jaminan sosial, dan rentan secara ekonomi. Yang kedua, kesenjangan keterampilan. Terjadi skill mismatch, di mana banyak lulusan mengalami over-education atau bekerja di bawah kualifikasi akibat kompetensi yang tidak selaras dengan industri. Dan yang ketiga, ketimpangan pendapatan. Rasio gini yang tinggi menurunkan daya beli dan menghambat masyarakat miskin untuk berinvestasi pada kesehatan dan pendidikan. Selanjutnya, hubungan pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak otomatis melahirkan pekerjaan layak. Thomas Piketty mengingatkan bahwa pertumbuhan yang tidak inklusif justru memperlebar kesenjangan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan institusional yang tepat, seperti strategi Bappenas yang memfokuskan pertumbuhan pada sektor padat karya dan penguatan UMKM. Selanjutnya, peran pemerintah dan sektor swasta. Pemerintah bertanggung jawab membangun ekosistem melalui reformasi regulasi ketenaga kerjaan, perlindungan hak upah layak, dan formalisasi sektor informal. Sedangkan sektor swasta berperan strategis sebagai penyedia lapangan kerja utama melalui konsep creating share value, praktik manajemen SDM yang berorientasi pada kesejahteraan pekerja terbukti mampu menurunkan turnover dan mendongkrak produktivitas bisnis.
Selanjutnya, peran mahasiswa dan kewirausahaan. Berdasarkan teori inovasi Schumpeter dan teori effectuation Sarasvati, mahasiswa manajemen memiliki tanggung jawab strategis untuk menjadi penggerak ekonomi. Mahasiswa harus bertransformasi menjadi pencipta lapangan kerja melalui inovasi kewirausahaan sosial yang mampu memberi solusi bagi masyarakat. Selanjutnya, integrasi kebijakan dan praktik. Rekomendasi ILO dan Bappenas menekankan bahwa keberhasilan pencapaian SDGs 8 mutlak bergantung pada sinergi holistik dan komitmen bersama antara kebijakan pemerintah, investasi sektor swasta, dan adaptasi kurikulum institusi pendidikan tinggi. Selanjutnya, simpulan dari artikel saya ini yaitu konsep pekerjaan layak mencakup upah adil dan perlindungan. Namun Indonesia masih terhambat oleh 60% sektor informal, skill mismatch, dan ketimpangan pendapatan. Yang kedua, pertumbuhan inklusif memerlukan regulasi pemerintah yang kuat dan manajemen swasta yang pro kesejahteraan. Dan yang terakhir, mahasiswa manajemen adalah pilar penggerak SDGs 8 melalui kewirausahaan sosial. Terakhir, saran strategis yang saya rekomendasikan adalah bagi pemerintah memperkuat hukum pekerja informal dan menyesuaikan anggaran vokasi dengan kebutuhan industri. Bagi sektor swasta, menerapkan praktik kerja yang adil dan berinvestasi pada pelatihan karyawan. Bagi institusi pendidikan, memperbarui kurikulum agar adaptif teknologi dan memperluas kemitraan industri. Sedangkan bagi mahasiswa, meningkatkan kompetensi praktis dan aktif menciptakan inovasi bisnis yang berdampak sosial. Demikian presentasi artikel yang saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.